Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai modul 8, yaitu tentang statistika non-parametrik pada praktikum analisis data statistik. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 kelas RA. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai modul ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya, Rihana Delia Putri dengan NIM 123450041 dan ada teman-teman saya yaitu Aisyah Musfira dengan NIM 123450084 dan ada Kansa Anya Fedaliantri dengan NIM 123450099 dan yang terakhir ada Desmond Fedius Halawa dengan NIM 123450114. Nah, sebelumnya, statistika non-parametrik itu apa sih? Statistika non-parametrik adalah statistika yang tidak memerlukan atau mensyaratkan terpenuhinya asumsi bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena tidak bergantung pada asumsi-asumsi tersebut, statistika non-parametrik bisa disebut sebagai statistika bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Nah, uji statistika non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Dari segi jumlah data, statistika non-parametrik ini umumnya digunakan untuk data yang berjumlah kecil. Dalam statistika non-parametrik, ternyata juga terdapat jenis-jenis uji statistika non-parametrik, yaitu yang terdiri dari uji Friedman, tabel kontingensi, uji normalitas, dan uji homogenitas. Nah, pada bagian pertama yaitu mengenai uji Friedman. Uji Friedman ini biasanya digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok yang saling terkait atau berpasangan. Biasanya digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, seperti pada data ordinal atau pengukuran berulang dalam eksperimen yang melibatkan subjek yang sama. Misalnya mengukur performa individu setelah menggunakan beberapa perlakuan berbeda. Uji ini menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji tersebut. Selanjutnya, yaitu mengenai contoh soal. Pada soal yang pertama, di uji Friedman ini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas tiga metode pengajaran, yaitu yang terdiri dari metode A, metode B, dan metode C, dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu materi pelajaran. 5 siswa dipilih untuk berpartisipasi dalam eksperimen ini. Setiap siswa mempelajari materi yang sama menggunakan tiga metode tersebut pada waktu yang berbeda, dan setelah setiap sesi, pemahaman siswa diuji dan dinilai. Dapat kita lihat tabel pada slide. Selanjutnya, itu kita akan menguji apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Friedman. Dari contoh soal yang sebelumnya telah kita ketahui, selanjutnya kita akan menyelesaikannya dengan uji Friedman menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, untuk inputnya sendiri, pertama kita membuat data dalam bentuk matriks menggunakan fungsi matriks. Di sini setiap baris mewakili data dari satu siswa, sementara kolomnya menunjukkan nilai mereka pada tiga metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian setelah kita membuat matriks dengan nama variabel data, kita dapat melihat data tersebut dengan menggunakan fungsi view data. Kita menggunakan parameter narrow sebesar 5 untuk menentukan jumlah baris dan row-nya sama dengan true agar data diisi per baris. Nah, untuk memperjelas data, kita bisa menambahkan nama kolom dan nama baris menggunakan fungsi colname dan row names. Nah, nama kolom menunjukkan metode pembelajaran, sedangkan nama baris menunjukkan siswa. Yang dimana nama kolom itu tadi kan menunjukkan metode pembelajaran yang terdiri dari tiga metode A, metode B, dan metode C. Sedangkan nama barisnya itu menunjukkan siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, hingga siswa 5. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi Friedman test untuk melakukan uji statistik. Nah, fungsi ini akan menghitung apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran berdasarkan hasil siswa. Nah, terakhir, sebelumnya tadi untuk fungsi Friedman test itu kita bisa
memasukkan nilai dari Friedman test itu tadi ke dalam variabel hasil. Nah, terakhir untuk mencetak hasil uji Friedman menggunakan fungsi print, yang dimana menggunakan fungsi print dalam kurung hasil. Nah, hasil ini akan menunjukkan nilai p-value yang membantu kita menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Nah, dari input yang telah kita lakukan tadi, dapat kita lihat output yang dihasilkan yaitu mengenai tabel yang ditampilkan data tadi yang telah kita buat dengan menggunakan fungsi matriks itu disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk uji Friedman test-nya, pada nilai p-value-nya itu sebesar 0,07427. Ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan, karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak tolak H0, yang dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga metode pengajaran tersebut, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Aisyah Musfira dan sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini erat kaitannya dengan uji chi-square. Jadi akan ada dua atau lebih variabel kategori, bisa dalam nominal atau ordinal, dan tabel ini mengklasifikasikan data ke dalam kategori dan menghitung frekuensi kemunculan setiap kombinasi kategori. Tabel ini sering digunakan untuk analisis statistik untuk menguji apakah ada kaitan atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ada kaitannya dengan uji chi-square seperti itu. Nah, sekarang kita untuk soal. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel kategori ya. Jadi di sini ada yang diuji, parameter yang diuji yaitu kopi, teh, dan jus. Dan subjeknya itu ada dua, yaitu pria dan wanita. Nah, di sini bisa dilihat ada pria yang preferensi minumannya adalah kopi itu sebanyak 20, teh 15, dan seterusnya. Bisa dilihat juga wanita seperti itu. Nah, soalnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap 3 jenis minuman. Ada kopi, teh, dan jus di sebuah kampus. Data dari 100 responden dikumpulkan dan disajikan dalam tabel berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah tentukan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Nah, di sini kita bisa langsung lakukan analisis dengan RStudio. Di sini pertama-tama kita buat dulu tabel kontingensinya. Di sini kita buat dalam bentuk matriks yang ada vektor yang berisi angka tadi 20, 15 ini yang pria ya, 20, 15, 10 ini pria, dan untuk data selanjutnya yaitu untuk preferensi minuman wanita 25, 20, dan 10, dan ini diurutkan berdasarkan baris ya. Jadi baris yang penuh dulu, baru nanti dilanjut ke baris selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan nama kolom dalam tabel kontingensi, yaitu ada vektor untuk minumannya yaitu kopi, teh, dan jus. Ini untuk parameter yang diujinya ya, yang di atas. Dan ada baris names, row names, itu untuk jenis kelaminnya, untuk subjek yang diuji yaitu pria dan wanita. Nah, sekarang kita mau lihat tabel kontingensi yang telah kita bikin tadi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman di atas sini, dekat sini itu sudah terbuat tabel kontingensinya, yaitu seperti yang contoh yang kita mau tadi ya, seperti ini. Nah, sudah sama ya, pria 20, kopinya, tehnya 15, dan jusnya 10 gitu. Wanita juga seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tabel kontingensi ini terbuat, kita lakukan uji chi-square. Caranya dengan kita menampilkan atau kita menggunakan menggunakan kode yaitu chi-square test. Ini kita masukkan ke dalam variabel dulu, variabel hasil underscore chi-square itu, terus kita panggil kodenya chi-square itu chi-square.test dalam kurung tabel kontingensi. Nah, itu udah terbentuk ya dalam variabelnya, dan sekarang kita tinggal panggil variabelnya saja untuk menampilkan hasil uji chi-square. Nah, di sini didapat hasilnya, p-value-nya itu 0,8. Ini sama aja
0,8 itu kan lebih besar dari 0,05 kan, maka dari itu kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka kita terima H0 atau tidak tolak H0. Dan kesimpulannya adalah tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kansanya Pedaliantri dengan NIM 123450099 dari kelas Praktikum RA. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal. Nah, uji ini penting untuk menentukan apakah data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk uji parametrik seperti ANOVA atau regresi. Salah satu uji normalitas yang umum digunakan adalah Shapiro-Wilk. Kemudian, uji normalitas sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada uji Shapiro-Wilk, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Lilliefors. Oke, di video kali ini kita akan melakukan uji normalitas pada data tinggi badan mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman R. Di sini kita akan menggunakan 3 metode uji normalitas. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dan uji Lilliefors untuk menguji apakah data tinggi badan mengikuti distribusi normal. Kemudian yang ketiga ada uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfanya 5% atau 0,05 untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan data dengan cara memasukkan data tinggi badan mahasiswa ke dalam variabel tinggi badan sebagai sebuah vektor menggunakan fungsi C. Kemudian kita akan mencetak data menggunakan fungsi print. Kemudian, untuk uji normalitas yang pertama, yaitu uji Shapiro-Wilk, kita akan menggunakan fungsi Shapiro.test untuk mengembalikan nilai statistik uji dan p-value-nya. Kemudian, hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil normalitas dan akan kita cetak menggunakan fungsi print. Kemudian yang ketiga ada uji Lilliefors. Ini awalnya kita akan menginstal package Nortest terlebih dahulu, baru kemudian kita akan memanggil library Nortest-nya. Fungsi Lillytest akan melakukan uji Lilliefors pada data variabel tinggi badan tadi dan mengembalikan nilai statistik uji D serta p-value. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil Lilliefors dan akan ditampilkan menggunakan fungsi print. Kemudian yang terakhir ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ini kita akan menggunakan fungsi ks-test untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian menggunakan argumen p-norm untuk mengacu pada distribusi normal teoritis, sedangkan mean tinggi badan dan SD atau standar deviasi tinggi badan adalah rata-rata dan standar deviasi dari data aktual. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil KS dan akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi print. Kemudian untuk output dari uji Shapiro-Wilk adalah W atau statistik uji Shapiro-Wilk-nya sebesar 0,98251. Kemudian p-value-nya sebesar 0,9838. Nah, untuk p-value sendiri jika lebih besar dari alfa atau 0,05, datanya akan dianggap berdistribusi secara normal.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa p-value 0,9838 lebih besar dari alfa 0,05. Maka kita tidak tolak H0. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah data berdistribusi normal. Kemudian output untuk uji Lilliefors D adalah statistik uji Lilliefors sebesar 0,09879 dan p-value-nya sebesar 0,9585. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah p-value lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, maka tidak tolak H0. Sehingga kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah data berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga ada output dari uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini D-nya atau statistik uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,09879 dan p-value-nya sebesar 0,9986. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka tidak tolak H0, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah data berdistribusi normal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas adalah salah satu uji yang digunakan untuk menguji apakah beberapa kelompok memiliki varians yang sama. Uji ini penting dalam ANOVA untuk memastikan bahwa asumsi varians yang sama terpenuhi. Salah satu uji yang biasa digunakan adalah uji Bartlett dan uji Levin. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal tentang uji homogenitas. Misalnya ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah 3 kelompok yang berbeda memiliki varians yang sama pada ukuran tinggi badan. Data tinggi badan dari masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 kelompok yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dengan data tinggi badan dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda, kemudian peneliti ingin melakukan uji homogenitas varians untuk mengetahui apakah varians tinggi badan di ketiga kelompok ini seragam. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan kode R. Langkah pertama itu kita memasukkan data. Ya. Di sini kita punya 3 kelompok data masing-masing mewakili tinggi badan dalam sentimeter. Kita masukkan datanya ke dalam variabel. Di sana ada 3 variabel yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, ini masih data mentah ya. Kemudian kita menyusun data ke dalam list. Bisa dilihat kodenya. Kita menyusun ketiga kelompok ini dalam sebuah list. Dan list ini akan memudahkan kita untuk melakukan pengujian statistik secara langsung. Kemudian langkah ketiga, kita gunakan fungsi Bartlett ya. Kita langsung uji Bartlett untuk menguji apakah varians dari ketiga kelompok ini homogen. Fungsi ini akan menghasilkan nilai statistik uji dan p-value yang nantinya akan kita interpretasikan. Dan langkah terakhir, langkah keempat yaitu kita print hasil Bartlett untuk melihat kehomogenan dari data varians datanya menggunakan fungsi print. Ya, hasilnya akan terlihat seperti ini. Jika p-value lebih besar dari 0,5 maka varians dianggap homogen. Namun jika lebih kecil dari 0,05 variansnya dianggap tidak homogen. Oke, seperti di video sebelumnya. Setelah kita running dan print hasil dari Bartlett ini, kesimpulannya bahwasanya p-value itu lebih dari 0,05 maka tidak tolak H0. Tidak tolak H0 dan menyimpulkan bahwa varians antara ketiga kelompok data tersebut adalah homogen. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang uji homogenitas.
serta contohnya dan cara menyelesaikannya dengan menggunakan kode R. Terima kasih.